Baiklah anak-anak, sekarang silahkan buka buku kalian di halaman 44. Kita akan masuk pada pembahasan pertama terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Anak-anak, kita bahas yang pertama dulu ya. Seperti apa interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bahwa interaksi itu artinya adalah hubungan timbal balik. Jadi, di sini dapat juga kita artikan interaksi manusia dengan lingkungan alam itu sama saja dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Seperti apakah hubungan timbal balik tersebut? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang alam, di mana kita sudah belajar tentang keberagaman lingkungan alam. Di antaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, sungai, dan juga ada laut. Nah, kita ambil satu contoh lingkungan alam ya, yaitu laut. Nah, lingkungan alam ini mempengaruhi aktivitas manusia. Coba kalian perhatikan nelayan tersebut. Nelayan tersebut tinggal di daerah laut. Nah, karena dia tinggal di daerah laut, maka aktivitasnya atau kegiatannya itu lebih banyak dihabiskan di lingkungan alam yang berupa laut, sehingga mereka menjadi nelayan. Nah, dari contoh tersebut kita mengetahui bahwa ternyata lingkungan alam tempat kita tinggal itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita. Nah, disinilah yang disebut dengan interaksi atau hubungan antara lingkungan alam dengan manusia. Namun, hubungan timbal balik selanjutnya adalah di mana aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, sebagai contoh dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya anak-anak. Di gambar tersebut kalian dapat melihat bahwa aktivitas manusia ternyata dapat memengaruhi lingkungan alam, di mana ketika manusia akan membuka lahan dengan cara menebang pohon, kemudian menebang hutan. Nah, di sini kita dapat melihat ternyata bukan hanya lingkungan alam yang dapat memengaruhi manusia, tapi juga sebaliknya, manusia pun dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, disinilah yang disebut dengan hubungan timbal balik ya anak-anak. Namun perlu kalian catat baik-baik ya anak-anak. Walaupun aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam, jangan sampai aktivitas kita justru merusak alam itu sendiri. Walaupun kita harus menebang pohon untuk membuka lahan, diusahakan lahan yang nanti kita miliki atau pohon yang kita tebang untuk membangun rumah, ya, untuk membangun halaman rumah, maka usahakan tetap di halaman rumah kita menanam pohon kembali. Hal tersebut juga kita lakukan sejatinya untuk kebaikan manusia sendiri ya anak-anak, agar interaksi manusia dengan lingkungan alam tetap terjalin dengan baik. Oke anak-anak, selanjutnya untuk poin yang kedua terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungan, kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan sosial atau hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sosial. Nah, anak-anak, untuk lingkungan sosial maka cakupannya kita berbicara tentang manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak akan pernah mungkin bisa hidup sendiri. Ya, kita butuh
orang lain, kita butuh orang kemudian tempat kita belanja, kita butuh orang, kita butuh guru, kita juga butuh tetangga, kita juga butuh teman. Nah, maka disinilah kita berinteraksi dengan lingkungan sosial kita. Namun, kita dikatakan melakukan interaksi sosial apabila kita memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi. Nah, contohnya nih dapat kalian lihat di buku kalian di halaman 46. Di sana ada contoh hubungan antara teman, hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara pemain bola voli ya, antara tim yang satu dengan tim yang lain. Jadi ada hubungan antar individu, hubungan antar individu dengan kelompok, dan juga antara hubungan antar kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Baik kemudian komunikasi itu dilakukan secara langsung dengan tatap muka ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, baik itu menggunakan telepon atau kemudian menggunakan WA, video call, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Contoh interaksi sosial seperti ini dapat kita lihat pada ketiga gambar di halaman sebelumnya ya. Ya, ketika gambar ini ya anak-anak, di mana interaksi sosial berupa musyawarah atau diskusi pada gambar pertama. Kemudian kepemimpinan pada gambar kedua dan kerjasama yang ada pada gambar ketiga. Itu semua merupakan contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan.